Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan lanjutkan diskusi malam hari ini membahas tentunya bagaimana jerat hukum atau langkah penegakan hukum yang paling tepat untuk para pembalak liar yang nampaknya berkontribusi terhadap apa yang terjadi di Sumatera pada beberapa waktu kemarin pemirsa. Pak Irham nih tadi menjawab mengenai keseriusan penegak hukum atau pihak kepolisian untuk menangani kasus ini, Pak. Mencari tidak hanya siapa pembalaknya, tapi siapa yang merasakan keuntungan dari hulu ke hilir. Ini hasil penelusuran yang cocok. Pak Irham nih, kami belum bisa mendengar suara Bapak. Terima kasih Mas Boy atas saran dan masukannya. Saya kira sangat benar itu. Penegakan hukum harus keras-kerasnya. Bagaimana kejahatan lingkungan ini kan kejahatan luar biasa. Dampaknya seperti kita ketahui banjir ada di mana-mana. Akan tetapi juga kita harus bersama-sama saling mendukung. Walhi sebagai social control tentunya bisa memberikan data dan informasi kepada kami. Kami pastikan kalau memang itu rekan-rekan dari masyarakat, dari Walhi dan sebagainya memberikan data informasi kepada kami, akan kami lakukan penindakan. Kalau berbicara siapa yang harus bertanggung jawab, tentunya penegakan hukum pastinya berbasis alat bukti. Siapapun kalau memang secara dia melakukan dan alat buktinya, dua alat bukti setidaknya bisa kita temukan, tentunya pertanggungjawaban pidana untuk penegakan hukum yang berkeadilan harus kita laksanakan itu, Mbak. Oke, Pak Irham nih, konsentrasi wilayah yang saat ini sedang dikerjakan oleh pihak kepolisian di mana saja, Pak? Karena areanya kan begitu luas, tidak hanya di Tapanuli Selatan, sejumlah wilayah juga di Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat. Baik, fokus kami tentunya kami melihat tempat-tempat kejadian yang terlihat ada kayu-kayu yang sangat banyak, tentunya berarti di hulunya ada sesuatu itu. Ada pembukaan lahan, kemudian baik legal ataupun yang ilegal. Kami mulai dari tempat-tempat itu. TKP-nya kami mulai dari tempat-tempat yang memang ditemukan banyak kayu. Kalau di Aceh, Tamiang, kemudian Sumatera Barat di Das Kuranji itu juga ada. Kemudian kalau di Sumatera Utara di Das Daroga. Tapsel itu sebenarnya ada das lagi itu, Das Batang Toru. Tetapi memang di situ kayu-kayu yang ada itu langsung ke laut, tidak banyak menimbulkan korban karena tidak menyapu langsung ke desa. Kalau di Anggoli dan Garuga itu jelas karena menutup dua jembatan ini, makanya air meluap ke 5 kampung dan 5 kampung itu habis sekarang. Demikian. Oke, Pak Irham nih, kejahatan kehutanan ini seperti apa sih, Pak? Apa kemudian yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, membaca mungkin skema kejahatannya, apa juga kemudian yang coba dipalsukan atau coba disiasati sebagai suatu bentuk penyimpangan yang juga diselidiki oleh pihak kepolisian? Baik, tentunya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini kan memang untuk kawasannya kan banyak hutan, baik hutan lindung, kemudian di area APL juga banyak juga. Masyarakat dengan berkembangnya jumlah penduduk, ekonomi dan sebagainya, mereka berkembang untuk mencari kehidupan itu di kawasan hutan tadi. Itu modusnya saya kira itu. Apabila memang itu ada perizinannya kan bukan secara langsung ranah kami juga. Perizinan kan bisa juga dikenakan korupsi dan sebagainya. Kalau memang prosesnya salah, bisa dikenakan tindak pidana korupsi ataupun mungkin bisa tindak pidana kehutanan atau lingkungan hidup. Demikian, Mbak. Oke, Pak Irham nih, kembali lagi mungkin ke Pak Bupati. Pak Bupati, kita ingin tahu bagaimana kemudian tadi soal penerbitan izin atau mungkin bentuk penyimpangan lain yang juga ditemui oleh Pak Bupati ketika kemudian sudah menjabat, Pak, di wilayah tersebut. Ya, tadi saya mau koreksi Pak Irham nih. Sungai Batang Toru itu masih melewati 3 dulu kecamatan, Pak, baru sampai ke laut. Jadi sebetulnya di 3 kecamatan itu terdampak banjir juga, meskipun memang tidak sebesar Garoga. Jadi banyak juga kayu-kayu di sana, Pak. Nah, tadi soal makanya yang Garoga ini saya benar-benar nggak tahu nih. Setelah kejadian ini baru tahu
Dan makanya kami menduga memang tidak di wilayah Tapsel ini bukaan hutannya. Nah, yang concern kami selama ini adalah, dan karena itulah yang ada juga Sipuh PHAT namanya, itu adalah di sungainya Batang Toru. Nah, lalu di sana memang dia di area APL begitu loh. Nah, saya kira kami ada temuan, meskipun oleh Menteri Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari mengatakan tidak ada izin yang diterbitkan, kami sudah menyampaikan laporan bahwa masih ada kegiatan penebangan kayu. Bahkan makanya saya sependapat tadi bahwa ini adalah dampak, ada yang legal, ada yang ilegal. Ya kan, tetapi karena saya kira mungkin tidak terjangkau oleh Kementerian Kehutanan keseluruhannya, itu juga kami sudah laporkan sebetulnya di surat saya di November lalu, memberitahu bahwa seseorang mendapatkan izinnya di koordinat A, tetapi kayu yang diambil adalah di koordinat B yang lain gitu loh. Nah itu saya kira, tapi ya itu tadi belum ditindaklanjuti. Tapi bersyukur kemudian sekarang sudah ada satu reaksi cepat dari, saya kira juga orang lingkungan hidup juga ada di Tapsel juga, bahkan langsung Pak Menteri dari Gakumnya Kehutanan juga sedang juga kemarin sih bertemu dengan kami, ada di Tapsel. Oke, baik, berarti dari daerah sebetulnya sudah melaporkan ya Pak mengenai aktivitas-aktivitas apa saja yang berkaitan dengan pembukaan lahan ataupun juga pembalakan dari kayu-kayu yang ada di sana. Pertanyaannya kemudian dari yang legal saja Pak, bagaimana pemenuhan kewajibannya Pak terhadap lingkungan ketika mereka sudah memanfaatkan lahan yang ada? Sekali lagi Mbak, ini kewenangannya sepenuhnya ada di Kemenhub, gitu ya. Itu tadi hanya karena saya belajar dari pengalaman dari tahun ke tahun, Tapsel ada banjir bandang, selalu itu ada gelondongan kayu, maka saya sangat concern begitu loh. Karena pemegang izin PHAT itu pun inisiatif kami meminta menyurati Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari, dan baru kami dapat pun dengan surat yang ketiga kali loh baru kami dapat gitu loh Mbak. Jadi kami nggak terlibat sama sekali, nggak dilibatkan dari awal, setelah izin pun ada nggak dilibatkan juga gitu. Jadi daerah Demikian, sudah concern mengenai hal ini sebetulnya dari lama dan sudah melaporkan ke pusat begitu ya Pak Bupati. Nah Mas Boy Walhi, tadi melakukan sosial kontrol fungsinya, harapannya juga bisa bersinergi oleh pihak kepolisian, data Mas kemudian yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian juga untuk ikut bergerak. Bagaimana hasil monitoring ataupun juga Walhi selama ini mendata aktivitas yang terjadi di Sumatera? Oke, kalau sosial kontrol kami punya beberapa data ya, misalnya ada beberapa aktivitas ilegal sawit di kawasan hutan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, ada tambang dan lainnya gitu. Kalau ditantang untuk ngelapor sih kami bersiap ngelapor ya gitu. Tapi pesannya seperti ini gitu ya. Seharusnya kawan-kawan dari Mabes Polri nggak bakal sibuk ini gitu ya. Maka Kapolri juga bukan cuma sekedar memerintahkan tindak tegas orang-orang yang diindikasikan terlibat gitu ya, atau aktivitas-aktivitas ilegal yang terjadi di kawasan hutan. Tapi dia juga kayak perlu ngevaluasi deh seluruh Kapoldanya dan Kapolresnya gitu. Karena aktivitas ilegal ini nggak mungkin terjadi gitu. Aktivitas ilegalnya nggak akan terjadi kalau efektivitas proses penegakan hukumnya berlangsung keras, tegas, dan nggak lepas, tidak dilakukan secara keras dan tegas gitu. Nah yang kedua kami mikir kayak gini, kami berharap bukan cuma menyasar tebang-tebangannya atau aktivitas ilegalnya gitu, tapi dia harus terkait dengan proses penegakan hukum yang menyasar pada aspek keekonomian. Ada namanya tindak pidana pencucian uang. Kayaknya kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan Kementerian Kehutanan tinggal bisa cek deh ke PPATK. Terus sederhananya mereka menemukan alat berat. Kita kan dengan gampang menemukan siapa sih pemilik alat beratnya, bukan suatu pekerjaan susah bagi polisi. Lalu bisa melacak bayaran ke alat beratnya siapa gitu ya. Lalu ini kan follow the money ya, mengikuti uangnya alirannya kemana aja, dan itu jadi proses penegakan hukumnya nggak nyasar orang-orang kecil aja gitu. Karena sebetulnya sudah jelas semuanya ya Mas ya, pihak-pihak yang terlibat. Jelas banget sih enggak ya, tapi bisa dilacak gitu kan. Kan pentingnya proses penegakan hukum itu kan rangkaian perbuatan, lalu ditemukan pembuktiannya gitu ya. Nah kalau PR pembuktian ya jelas gitu. Kalau atau kita
kawan-kawan bisa sebaiknya ke Sumatera Barat deh. Banyak banget kan penambangan emas tanpa izin di sana. Oke. Atau di Aceh banyak illegal logging ya. Jadi Itu ya, menurut kami Beda. ya citra satelit ya. Siapa sih yang paling gampang mengakses citra satelit? Oke, Siapa? baik. Negara. Baik Mas Boy. Baik, Pak Irham nih dari Walhi siap kok Pak untuk kemudian bisa mensupport data ketika ini tujuannya memang untuk melakukan penelusuran maupun juga penyelidikan atas aktivitas yang terjadi di Sumatera yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Termasuk juga yang diinginkan tindakan tegas Pak soal penegakan hukum. Lakukan audit, lakukan evaluasi berjenjang juga dari kemudian pihak-pihak yang seharusnya mengawasi melakukan penegakan hukum dari aktivitas yang ada di lokasi di Sumatera. Baik, Saya kira kami punya komitmen kuat dan memang dalam penegakan hukum kejahatan ekonomi ini kan perlu integritas yang sangat tinggi dan kemudian perlu konsistensi sehingga dukungan dari rekan-rekan semuanya stakeholder kementerian lembaga, Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, kemudian dari rekan-rekan Walhi sendiri itu bisa menguatkan kami, bisa mendukung kami. Tidak mudah memang. Kami juga harus introspeksi diri juga bahwa perlu integritas dan konsistensi dalam penegakan hukum ini. Apalagi ini kan sifatnya kejahatan ekonomi. Kalau kejahatan ekonomi kan darahnya tadi uang, perlu diputus dengan kita menerapkan tindak pidana lanjutan yaitu pencucian uang tentunya. Pastinya kalau memang itu terbukti tindak pidana asalnya, pasti kami lanjutkan dengan tindak pidana pencucian uangnya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kita tunggu keseriusan dari penegakan hukum atas kemudian aktivitas yang berlangsung di Sumatera, khususnya mengenai pembalakan liar di sana, karena concern kita masih tentang apa yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Terima kasih untuk diskusinya malam hari ini, Mas Boy. Terima kasih Pak Irhamni dan juga terima kasih Pak Bupati Tapanuli Selatan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semua.